Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Binsar Nasution. 2 hari mengunjungi Boston minggu lalu membuat saya jatuh cinta dengan kota tersebut. Dan karena di Boston juga terdapat cukup banyak gudang Amazon, sehingga sangat mungkin buat anak saya Bang Boy mengajukan transfer kerja pindah ke sana sebelum dia mendapatkan pekerjaan yang lebih serius di Amerika sini. Akhirnya kami sekeluarga memutuskan untuk pindah ke Boston. Saya dan istri akan berangkat duluan, sedangkan anak saya dan keluarganya akan menyusul kemudian 2-3 bulan lagi sambil mengurus proses transfer kerjanya. Di video ini, saya akan berbagi cerita tentang proses pindahan antar state yang mungkin bermanfaat buat Anda. Jangan lupa subscribe, tonton terus video ini sampai akhir. Bang, ribet nggak sih pindahan state kayak gitu? Om, bukannya justru lebih banyak ya biaya dibutuhkan kalau baru migrasi, tapi udah harus pindah state? Betul, pindahan antar state kayak gini ribet banget. Apalagi untuk orang yang belum banyak mengetahui kehidupan di Amerika sini. Selain itu, biayanya juga cukup tinggi. Makanya untuk Anda yang berencana migrasi atau pindah tinggal ke Amerika Serikat, sebaiknya menentukan sejak awal dengan matang ke kota mana Anda rencananya akan pindah dan tinggal. Banyak-banyak cari tahu dan browsing di internet, termasuk salah satunya menonton konten saya ini, mungkin juga bisa buat referensi Anda nantinya. Saya juga sengaja membuat konten ini supaya Anda yang membutuhkan bisa terbantukan dan tidak lagi ribet seperti yang saya alami. Sebetulnya sejak awal pun saya dan keluarga itu sudah menentukan Boston sebagai kota tujuan kami tinggal di Amerika. Pertimbangannya adalah sama seperti kebanyakan orang. Lingkungannya bagus untuk hidup keluarga, sarana pendidikannya termasuk yang terdepan untuk perkembangan anak, suasananya bersahabat, dan relatif aman nyaman. Sarana transportasinya juga yang terbaik di Amerika. Meskipun demikian, biaya hidup di Boston termasuk salah satu yang tertinggi di Amerika Serikat. Selain itu, kami juga punya kerabat yang tinggal di Boston, sehingga akan ada orang yang membantu kami untuk memandu selama kami awal-awal di Amerika Serikat. Hal yang membuat kami tidak jadi memilih Boston sebagai kota untuk tinggal adalah kami mencari area yang kira-kira anak saya Bang Boy akan lebih mudah dan lebih cepat untuk mendapatkan pekerjaan. Mungkin kalau latar belakang pendidikannya itu adalah dari IT, anak saya mungkin cukup leluasa untuk memilih kota yang menjadi tujuan karena kebutuhan tenaga IT di Amerika Serikat sini cukup rata hampir di semua negara bagian. Tapi karena latar belakang pendidikan anak saya cukup umum, yaitu bidang perhotelan dan marketing, sehingga saya harus mempersiapkan terlebih dahulu pekerjaan informal apa yang kira-kira akan cepat dia dapatkan nantinya setiba di Amerika Serikat. Dan mengingat latar belakang pendidikannya adalah di bidang hospitality, makanya sejak dari Jakarta, kami sudah mempersiapkan agar kualifikasinya terpenuhi untuk melamar jadi chef resto hibachi di Amerika Serikat nantinya. Dan karena kami juga tahu bahwa bidang pekerjaan itu relatif lebih mudah didapatkan di Amerika. Dan dari hasil penelusuran awal, saat di Jakarta dulu, resto hibachi itu jauh lebih sedikit di area Greater Boston dibandingkan dengan di Maryland. Sehingga pada akhirnya pilihan kami jatuh ke Maryland. Dan memang alhamdulillah hanya butuh 2 minggu buat anak saya sejak tiba di Amerika Serikat bisa langsung bekerja di salah satu resto hibachi di Maryland. Tapi juga di luar perkiraan, ternyata pada awal bulan kedua sejak tiba di Amerika, anak saya diterima bekerja di Amazon. Meskipun pekerjaan di Amazon relatif cukup melelahkan, tapi ini harus disyukuri sebagai batu loncatan awal
untuk dia menghidupi keluarganya sebelum bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih formal. Dan 2 hari kunjungan saya ke Boston minggu lalu, ternyata kebutuhan akan tenaga kerja di Amazon Boston itu cukup tinggi, sehingga sangat memungkinkan bagi anak saya untuk transfer pindah ke Amazon Boston. Jadi rencananya saya dan istri akan berlangkah terlebih dahulu pindah ke Boston, dan Bang Boy akan menyusul 2-3 bulan lagi nanti, atau di sekitar bulan Februari Maret. Pindahan di Amerika biasanya menggunakan jasa sewaan mobil box U-Haul. Tapi karena barang-barang pribadi dan perlengkapan rumah tangga saya belum terlalu banyak, jadi saya hanya akan menggunakan salah satu jasa pengiriman ekspedisi lain yang ada di Amerika Serikat sini. Barang-barang tersebut kalau saya angkut dengan mobil saya itu tidak akan muat. Perusahaan jasa ekspedisi yang akan saya gunakan adalah Luggage to Ship. Perusahaan ini bekerja sama dengan FedEx. Buka website luggage2ship.com. Kemudian di halaman homepage-nya ada Anda mau kirim apakah itu koper, luggage ya, atau box, atau tas golf, atau peralatan ski. Ya. Karena saya akan kirim koper, maka kita pilih luggage di sini. Dan dikirim dari Amerika ke Amerika lagi. Alamat pengiriman awal dimasukkan zip code-nya supaya kita tahu cek harga dulu. Ya. Kemudian akan dikirim mana? Kalau kita mau kirim ke gudang mereka dan langsung dititip di sana itu bisa juga, tapi sayangnya gudang yang disediakan hanya baru ada di New York dan di Delaware. Jadi saya akan kirim langsung ke Boston, tempat saya menginap. Kode posnya adalah 02124. Oke. Kemudian masukkan tanggal pengirimannya, masukkan tanggal 2 Desember. Nah, ini adalah jenis-jenis tasnya. Jadi kalau yang kecil ukurannya adalah 22 inci kali 15 kali 11, tidak boleh melebihi ukuran itu. Ya. Kalau yang medium adalah ukurannya 26 kali 18 kali 11. Dan saya punya yang standar ya. Yang standar itu kebanyakan yang sering dipakai oleh penumpang pesawat itu adalah yang standar ini. Ukurannya 30, 19, 12. Tapi ini tidak boleh melebihi ini. Jadi sebaiknya Anda ukur dulu koper Anda sebelum Anda menggunakan jasa luggage to ship ini. Karena kalau lebih dari ini nanti akan kena cas lagi. Dan beratnya pun tidak boleh lebih dari 23 kilo untuk per kopernya. Kopernya pun harus koper yang bentuknya seperti ini ya, bukan yang tidak berbentuk ya, tidak berbentuk kotak ini. Ini namanya adalah hard case ya, Sturdy hard case. Oke, kita coba tes berapa harganya kalau untuk satu tas yang model seperti ini. Langsung cek price di sini. Untuk pengiriman dari Baltimore ke Boston. Untuk yang basic itu $40. Akan sampai sekitar tanggal 6 Desember. Berangkat tanggal 2 sampai tanggal 6. Padahal di sini tertulis 2 hari. Jadi waktu saya telepon ke sana, mereka bilang bahwa 2 hari itu tidak dihitung, tanggal 2-nya tidak hitung, dan 2 hari itu ada 2 hari kerja. Jadi tanggal 3 dan karena hari Sabtu, Minggu tidak dihitung, hari Minggu tidak dihitung, makanya tanggal 6 baru sampai. Coba kita cek apakah kalau 2 masih tetap 40 juga. Oke, kita masukkan di sini misalkan 2. Berapa harganya? 80. Ya, berarti per bag-nya atau per luggage-nya atau per tasnya itu sekitar 40. Coba kita masukkan 9, apakah masih harganya 40 kali 9? Ya, 360. Artinya memang per tasnya itu biayanya adalah $40 untuk tas yang standar. Kalau tas Anda lebih besar dari ini, jadi lebih baik diukur, atau lebih berat, misalnya lebih dari 23 kilo, tapi kurang dari 27 kilo, maka pilihnya adalah ini. Harganya adalah, coba kita cek berapa, $42, hanya selisih $2 saja. Ya. Oke. Sekarang saya masukkan seluruh koper saya ada 10, 9 adalah yang standar.
dan satu adalah yang besar, sehingga total biaya yang akan dikenakan adalah $402. Nanti kalau ini sudah kita pesan, kita akan di email labelnya berikut dengan pouch-nya. Pouch itu adalah seperti kantong ya, kantong untuk pengiriman, itu bisa diambil di FedEx. Kalau ini kita book, kita bayarkan, nanti sebelum kita membayar akan ada pertanyaan apakah koper-koper tersebut akan di drop ke FedEx terdekat atau akan di pick up, diambil, jemput. Kalau di pick up, maka akan ada biaya tambahan sebesar $50. Jadi untuk pengiriman yang saya pilih ini, luggage to ship ini, mereka bekerja sama dengan FedEx. Nah, ini ada 10 koper saya. 9 saya bayarkan untuk yang ukuran standar, 1 untuk ukuran yang besar. Jadi cara ngepaknya adalah seperti ini. Sebetulnya yang ini sama yang ini termasuk koper yang ukuran kecil ya, bukan yang standar, tapi karena beratnya 20 lebih, hampir 22 atau 23, jadi saya bayarkan untuk yang ukuran standar. Nanti begitu kita sudah booking, kita akan terima seperti ini. Ini adalah FedEx punya ya, dan ini pouch-nya, plastik ini ada pouch-nya, kantongnya, dan yang di dalam ini adalah print out yang akan kita terima dalam bentuk email. Masing-masing tas akan memiliki satu printout. Selain dari ini, pouch dan label ini, kita juga akan dikirimkan oleh luggage to ship itu dalam bentuk stiker seperti ini. Ini sebenarnya bukan stiker kertas biasa yang saya print. Ya. Ini harusnya dimasukkan ke belakang tas. Seperti ini, kalau ada belakangnya, dimasukkan ke sini. Ya. Ya. Tapi kalau misalnya tasnya atau kopernya tidak ada kantong belakangnya seperti itu, bisa juga ditaruh di depan sini, dimasukkan ke sini, atau dimasukkan ke dalam kantongnya. Tapi kalau juga tidak ada kantongnya, maka ditempelkan saja di sini dengan isolasi atau lakban bening agar tidak hilang. Ada 10 koper, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan yang ini adalah yang large, ukuran large. Kalau dilihat dari tingginya, ini lebih dari 30. Jadi tingginya ini tidak, kalau yang standar tingginya tidak boleh melebihi dari 30 dari atas ini sampai bawah. Dan kelilingnya 30 inci ya, dan kelilingnya tidak boleh melebihi dari 62 inci. Sementara beratnya sendiri tidak boleh melebihi dari 23 kilo. Kalau yang ini tidak boleh melebihi dari 27 kilo. Nah, karena ini tingginya lebih dari 30 inci, jadi saya pesan yang large. Kalau large tidak boleh lebih dari 32 inci. Beratnya sendiri tidak boleh lebih dari 27 kilo. Koper ini saya persiapkan di sini supaya besok bisa di pick up oleh FedEx ke tempat saya ini.
Selanjutnya saya sudah harus tiba di Boston sebelum koper-koper tersebut sampai di sana, yaitu sebelum tanggal 6 Desember. Karena memang saya pesan jasa pengiriman ini dengan target tiba paling cepat tanggal 6 Desember. Tapi biasanya pengiriman akan terlambat 2-3 hari. Rencananya saya akan berangkat ke Boston dari Baltimore sini pada hari Sabtu tanggal 4 Desember. Jadi saya akan tiba lebih dahulu di Boston sebelum koper-koper sampai di sana. Kekurangan dari jasa pick up lewat luggage to ship ini adalah tidak adanya jam yang pasti kapan koper kita akan diambil. Mereka hanya kasih tanggal dan jam antara 10 pagi hingga 5 sore. Tadi saya sudah tunggu FedEx untuk pick up sejak pagi hari, tapi malah baru tiba jam 5 sore. Saat proses pick up, pihak ekspedisi tidak menjamin jika terjadi kehilangan kalau seandainya kita tinggalkan koper di depan pintu tanpa pengawasan. Sehingga mau tidak mau harus ada orang yang menunggu koper saat proses pengambilan. Petugas FedEx juga tidak diizinkan untuk masuk ke dalam rumah konsumen. Sehingga kita harus menyiapkan semua koper tersebut di depan pintu dalam keadaan sudah siap dikirim. Kalau jumlah kopernya sedikit, mungkin lebih efisien kalau kita saja yang langsung drop koper-koper tersebut ke FedEx terdekat, dan ini tidak kena biaya. Sementara kalau di pick up, saya kena biaya $50. Kalau barang pindahan ada lebih banyak dari ini, akan lebih efisien kalau Anda menyewa jasa pindahan seperti U-Haul, atau mungkin cukup menyewa mobil box U-Haul dan Anda yang setir sendiri. Untuk jarak jauh, biaya pindahan dengan U-Haul itu kurang lebih sekitar $1,6 per mile-nya. Jadi kalau total Baltimore ke Boston itu sekitar 410 mile, maka biayanya kurang lebih sekitar $660 sampai $700. Jadi Anda bisa banding-banding biaya dengan jasa ekspedisi luggage to ship versus biaya dengan menggunakan U-Haul. Kalau dalam simulasinya ternyata ongkosnya masih lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan U-Haul, maka lebih baik ambil U-Haul, karena U-Haul barang-barang yang diangkutnya bisa lebih banyak dan jauh lebih fleksibel. Saat nanti koper saya terima di Boston, saya akan langsung bawa dan simpan koper yang belum akan saya gunakan dalam waktu dekat ke gudang penyimpanan yang sudah saya sewa secara bulanan sebelumnya. Sayangnya jasa ekspedisi luggage to ship ini hanya punya gudang di Delaware dan di New York saja. Kalau seandainya mereka punya gudang juga di Boston, mungkin prosesnya akan lebih simpel karena saya tidak akan menerima koper dan semua koper akan langsung dititipkan ke gudang mereka dengan membayar sewa bulanan. Jadi di Amerika ini cukup banyak jasa gudang atau ruangan penitipan barang-barang pribadi yang bisa disewakan setiap bulannya. Biayanya bervariasi tergantung dari luas ruangan maupun lokasi gudangnya. Untuk gudang yang luasnya kurang lebih sekitar 1,5 meter kali 1,5 meter, itu biaya sewanya mulai dari sekitar 400 ribuan sampai ada juga yang 1 juta per bulan. Biasanya orang pribadi menggunakan jasa sewa gudang ini karena alasan keluar kota untuk waktu yang cukup lama. Umumnya mereka kan hanya menyewa apartemen, dan kalau apartemennya hanya digunakan untuk menaruh barang-barang, itu tidak efisien, apalagi biaya sewa apartemen bisa mencapai 25 juta per bulannya. Selain itu, orang juga biasa menyewa gudang untuk barang-barang yang tidak terlalu diperlukan saat itu, karena di apartemen tidak tersedia ruangan gudang. Berbeda dengan di Indonesia, yang kebanyakan orang tinggal di rumah tapak yang cukup luas dan bahkan ada gudangnya. Saat musim dingin seperti ini, baju-baju musim panas juga tidak digunakan. Begitu juga saat musim panas. Maka baju dinginnya akan masuk ke gudang dan baru akan digunakan saat masuk musimnya nanti. Saya juga akan menitipkan koper-koper saya yang berisikan baju-baju musim panas di gudang yang saya sewa di Boston. Begitu juga dengan sebagian perkakas maupun perhiasan rumah tangga yang belum digunakan, karena saat ini saya masih menyewa apartemen di Boston. Informasi lebih detail tentang gudang, insya Allah akan saya share nanti di kesempatan video berikutnya. Besok pagi saya akan berangkat jam 8 pagi, supaya sampai di Boston masih bisa sholat asar. Jadi mungkin sekitar jam 8 pagi.
Jadi barang-barangnya udah saya masukin ke dalam mobil semua untuk barang yang tidak saya kirim. Kita akan coba lihat ya, saya bawa apa aja. Nah, kemarin kan saya kirim 10 tas ya, itu hampir semuanya akan disimpan di gudang nantinya. Sementara yang saya bawa di dalam mobil ini ya barang-barang pakaian-pakaian musim dingin ya, karena musim dingin jadi tebal-tebal. Nah, ini ada koper satu di sini, di dalam sana juga ada satu, jadi ada 2 koper. Terus ini ada peralatan motret saya, ini peralatan masak istri, ini foto saya yang saya bawa dari Jakarta. Ini hasil foto saya cetak lukisan, sama ini satu set lagi di dalam sana belum saya pasang karena memang saat ini saya masih ngontrak. Kemudian di sisi dalam mobil juga ada saya bawa beberapa barang juga. Nah, seperti ini peralatan masak istri saya, ini baru beli kemarin waktu Black Friday. Terus ini di dalam sini ada mesin Kangen water, ini tas saya, ini peralatan motret, kemudian ini ada printer, itu juga peralatan motret. Di dalam sana juga ada tas-tas berkas. Ya, inilah yang akan saya bawa. Ya, ada satu vakum di sana, yang itu peralatan masak istri saya. Masih ada satu vakum cleaner juga akan saya bawa. Jadi perjalanan kurang lebih sekitar 6 jam ya kalau menurut Google. Kalau kemarin itu menggunakan bis sekitar 8,5 jam karena memang kita keluar di New York, transit di New York. Jadi di New York itu untuk keluarnya saja dan masuknya lagi bisa membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Nah, karena rencananya besok kita tidak keluar di New York, langsung ke Boston, jadi perkiraan kalau menurut Google butuh waktu sekitar 6 jam atau 6 jam seperempat. Besok pagi akan saya ajak Anda jalan menuju Boston.